Assalamualaikum, kembali lagi dengan KH Channel 73. Kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung aljabar untuk pelajaran tingkat SMP ya. Oke, sekarang buat bentuk contoh. Misal ya, ada bentuk soal seperti ini ya. 3A ditambah 5B dikurang 7. Oke, sekarang pengenalan dulu ya. Ini 3 adalah koefisien. Apa itu koefisien? Bilangan yang menempel pada variabel, atau bahasa lainnya bilangan yang mendampingi variabel. Ini 5 bagaimana nak? 5 juga koefisien. Ini disebut koefisien apa? Koefisien dari variabel B. Oke. Kemudian A dan B ini, A dan B adalah variabel. Variabel, apa itu variabel? Variabel disebut juga dengan pengubah ya, yang nilainya belum diketahui. Inilah yang akan kita cari biasanya dalam aljabar ya. Kemudian bilangan tanpa variabel. Tidak ada variabel yang menempel padanya ya. Ini bilangan negatif 7 ini adalah konstanta. Oke anak, ini perkenalannya dulu. Udah. Kemudian di sini ada yang disebut dengan namanya suku-suku ya. Kalau dilihat bentuk soal yang ibu buat ini, ada berapa suku nak? Ada 3 nih. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ada 3 suku. Kemudian yang lagi perlu kamu pahami, apabila di dalam suatu soal banyak variabelnya, bagaimana cara menghitungnya Bu? Ya, cara menghitungnya nak, variabel yang sejenis kita hitung. Jadi kalau tidak sejenis jangan kamu hitung, biarkan saja kalau tidak ada kawannya ya. Oke nak, Bu buat contohnya. Kita langsung ke bentuk soal ya. Kita akan menyederhanakan bentuk soal seperti ini ya. Bu buat soalnya 2A dikurang 4B dikurang 3A ditambah 7B ya ditambah 9. Oke, bagaimana menyederhanakannya? Adakah yang sama nak? Ada ya. 2A dengan 3A itu sejenis. Kita dekatkan. 2A dikurang, tengok tandanya, kalau dia kurang kita salin kurang, kalau dia positif salin positif ya nak, itu oke. Yang harus diperhatikan. Nah, sudah. Kemudian ini negatif 4B ya. Kemudian mana pasangannya? Ini ada yang sama ya. Ini B, ada B juga di sini. Ditambah, kalau tambah ya tambah ya. 7B ditambah 9. Jadi bagaimana? Ini kita hitung 2A dikurang 3A. Jadi hasilnya berapa? Min 1A ya. Jadi min 1A itu tidak pernah dituliskan, dia langsung saja negatif A. Oke ya nak. Kalau untuk positif negatif ini sudah kita bahas di konten ibu sebelumnya. Boleh kamu lihat lagi kalau kamu kurang memahaminya ya. Negatif 4B ditambah 7B berarti berapa ini? Lebih besar yang positif, maka hasilnya positif ditambah 3B. Oke. Kemudian 9 ini kita salin, dia nggak punya kawan, salin aja nah. Inilah hasilnya. Oke ya. Kemudian bagaimana kalau ada bentuk perkalian ya? Buat lagi soal yang lain ya. Misalkan seperti ini.
3 dikali 2A dikurang B, udah. Kemudian ditambah 4B dikurang 7. Oke ya. Gimana kalau seperti ini? Kita kalikan, nak. 3 kali 2A berarti 6A. Jadi koefisiennya ini kita kalikan dengan konstanta 6A ya. Biar jelas buat aku saja ini. Nah, biar jelas angkanya 6A. Atau pakai tinta merah ya. Nih 6A. Kemudian 3 dikali min B. 3 dikali min B. Ingat tandanya juga ikut ya. 3 kali min B berarti min 3B. Ya. Ditambah 4B dikurang 7. Oke. Maka hasilnya apa ini? 6A. Ada kawannya enggak? Enggak ada ya. Jadi kita salin aja 6A. Ini negatif 3B sejenis dengan 4B. Min 3 ditambah 4 lebih besar yang positif. Maka hasilnya berapa ini? 1 ya nak. Ditambah, enggak pernah dibuat 1B. Langsung saja B. Artinya kita sudah tahu ada angka 1 di sini koefisiennya ya. Ditambah 7. Oke, selesai ya. Begitu caranya ya nak ya. Oke. Apabila ada yang ingin kamu tanyakan, boleh komen ya. Isi pertanyaanmu pada kolom komen, Ibu akan jawab. Ya nak. Atau Ibu ulang kembali ya, biar lebih paham. Ya. Di sini tadi konsepnya apa tadi nak? Bilangan yang mendampingi atau yang menempel pada variabel itu disebut dengan koefisien. Ini 3 adalah koefisien dari variabel A. 5 adalah koefisien dari variabel B. A dan B adalah variabel. Apa itu variabel? Bilangan peubah yang nilainya belum diketahui. Itulah yang akan kita cari pada umumnya dalam perhitungan ya. Kemudian ini konstanta, yaitu bilangan tanpa variabel yang menempel padanya atau tanpa variabel, bilangan itu sendiri ya. Kemudian bentuknya berikan tadi soal ada berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita sederhanakan menjadi 3 suku. 1, 2, 3 ya. Caranya tadi bagaimana Ibu kasih tahu? Caranya yang sejenis kita hitung. Ya, A dengan A, cari pasangannya. B dengan B. Yang 9 ini adalah konstanta, tidak ada pasangannya. Kita salin saja, gitu ya nak. A dekatkan dengan A, ini sudah kita dekatkan. B dengan B, sudah kita dekatkan. 9-nya disalin. Kemudian kita hitung, nih. 2A dikurang 3A itu hasilnya negatif A atau negatif 1A. Tidak pernah ditulis min 1A ya, langsung saja min A. Kita harus tahu kalau dibuat min A, sini ada angka negatif 1 yang tidak ditulis ya. Tidak tertulis di sini. Kita harus tahu bahwa sini adalah min 1A. Ya. Kemudian min 4B ditambah 7B, hasilnya 3B ya. 9-nya kita salin. Begitu juga untuk soal nomor 2. Bentuk kurung ini adalah apa tadi Ibu bilang, sudah Ibu jelaskan ya tadi. Bentuk kurung adalah menunjukkan kali ya. 3 kali 2A 6A, 3 dikali negatif B negatif 3B. Yang kanan ini ada operasi tambah, disalinlah dia sisanya ini ya nak. Oke. Tinggal kita tengok lagi seperti tadi, yang sejenis kita hitung. Yang sejenis kita sederhanakan ya. Yang sejenis kita sederhanakan. Ibu perbaiki dulu ya. Nah,
6A dikurang 3B tambah 4B kurang C. Itu kurang 7, sorry. 6A disalin, ini yang sejenis kita hitung jadi B. Seperti tadi, kita tahu ini ada angka 1 di sampingnya ya nak, koefisiennya 1 ya. 7-nya, ada salah ibu nggak di sini? Coba perhatikan. Nah, ada ya nak, yang mana itu? Nah, di sini ya. Kurang 7 silap ibu. Seharusnya kurang, tetap kurang, tidak boleh berubah. Seperti ini, tambah. Oke ya. Nah, supaya kamu memperhatikan ya. Sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, isi di kolom komen akan ibu coba jawab. Sampai bertemu lagi pada pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.